Selamat pagi pemirsa setia Antara. Mengawali hari ini Rabu 22 Juni, saya Suwanti hadir ke hadapan Anda membawa rangkuman kabar terbaru yang dikemas dalam Kilas Nusantara Pagi. Pemirsa, kita awali dengan kabar jelang pemilu 2024. Kepolisian RI akan menggelar operasi Mantap Berata untuk menjaga keamanan gelaran pesta demokrasi itu. Pihak kepolisian tengah menyusun teknis pengamanan yang disesuaikan dengan ancaman dalam setiap tahapan pemilu. Beralih ke kabar ekonomi, pemirsa, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengapresiasi terkendalinya harga minyak goreng di pasar tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat melakukan inspeksi ke salah satu pasar, Wamendak mendapati harga minyak goreng curah yakni Rp15.000 per kilogram. Dan pemirsa, dengan ramainya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan, Dinas Pertanian Kota Kendari membentuk Satgas Unit Respons Cepat yang mengawasi lalu lintas ternak serta meningkatkan pengawasan di rumah potong hewan, khususnya jelang Hari Raya Idul Adha pada Juli mendatang. Berikut tayangan selengkapnya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta Selasa 21 Juni menjelaskan kepada media bahwa Polri akan melakukan operasi Mantap Berata guna mengamankan pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Menurutnya, dalam rangka mempersiapkan pemilu, Kapolri telah memerintahkan asisten logistik untuk operasi Mantap Berata yang nantinya akan dilakukan dari tingkat Mabes hingga jajaran Polres. Operasi Mantap Berata ini akan berlaku hingga tahun 2024 dan akan ada satuan tugasnya seperti Satgas Preventif, Preemptif, Satgas Hukum yang akan bekerja sama dengan Bawaslu, Satgas Intelijen, dan Satgas Humas. Kini pihaknya pun sedang menyusun cara bertindak atau teknis pelaksanaan sesuai dengan ancaman dalam tahapan pemilu agar dapat berjalan aman, lancar, tertib, dan tetap menjaga demokrasi. Ya, dari beberapa pasal tersebut lagi disusun konsep untuk cara bertindaknya sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu. Ya, tahapan pemilu tentunya memiliki spektrum ancaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus didesain secara matang sehingga pelibatan kekuatan, sarana-prasarana, dan anggaran cukup efektif dalam rangka untuk menjamin bahwa seluruh rangkaian tahapan pemilu itu berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan juga menjaga demokrasi. Dedi menambahkan bahwa saat ini Polri pun tengah berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terpecah belah karena polarisasi politik. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengunjungi Pasar Bulu di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 21 Juni 2022. Pada kesempatan itu, Wamendak mengecek sejumlah ketersediaan komoditas pangan dan harga di pasar tersebut. Dalam pantauannya, Wamendak mengapresiasi positif terkendalinya harga minyak goreng di wilayah setempat, di mana harga minyak goreng curah dijual Rp15.000 per kilogram, lebih murah dari harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp15.500. Wamendak berharap ketersediaan dan harga komoditas pangan tetap stabil, terlebih menjelang Idul Adha. Bahkan ia memastikan pihaknya akan selalu memantau kondisi di pasaran sebagai bagian dari masukan dalam menyusun kebijakan berkaitan dengan komoditas kebutuhan pokok pangan. Perlu ya, kita penting ya setiap hari mengecek harga dan ketersediaan, memantau, karena apa? Karena situasi di lapangan itu adalah situasi yang real, yang kita harus dapat update dari hari ke hari. Dan kebetulan Pak Menteri Perdagangan dan kami selaku Wamen, kita setiap hari ya, melakukan kunjungan ya, ke pasar-pasar, memastikan ya, karena disitulah kita memperoleh gambaran secara langsung, data yang langsung, data yang konkret, dan data yang real. Sehingga ini jadikan juga bahan masukan buat kami di pemerintah, baik di Kemendak maupun juga di provinsi dan juga di kota, untuk segera memastikan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, harganya bisa kita evaluasi. Wamendak menambahkan jika terjadi gejolak harga di pasaran, pihaknya akan melakukan evaluasi dan segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Dinas Pertanian Kota Kendari membentuk satuan tugas atau Satgas dengan melibatkan sejumlah unsur maupun lembaga, termasuk Balai Karantina dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Pembentukan Satgas ini dimaksudkan untuk mengantisipasi serta mencegah mewabahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak menjelang pelaksanaan kurban. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Sahurianto, ditemui di kantornya pada Selasa 21 Juni 2022 mengatakan, dengan nama Satgas Unit Respon Cepat, tim ini bertugas mengawasi seluruh jalur lalu lintas ternak, baik yang masuk maupun keluar dalam wilayah Kota Kendari, serta meningkatkan pengawasan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan atau RPH. Selain itu, tim ini juga rutin memeriksa kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan berupa tes antemortem dan postmortem. Namanya tim Satgas Unit Respon Cepat untuk pengendalian supaya penyakit PMK ini tidak masuk di wilayah Kota Kendari. Kemudian kita juga meningkatkan pengawasan pemotongan sapi di rumah pemotongan hewan. Kemudian kita juga ada pengawasan lalu lintas ternak di wilayah Kota Kendari, sehingga kita kalau ada yang masuk kita istilahnya proteksi supaya benar-benar ternak yang masuk di Kota Kendari ini benar-benar sehat untuk dikonsumsi masyarakat. Tak hanya itu, guna mencegah PMK, Dinas Pertanian memaksimalkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat maupun peternak terkait gejala klinis penyakit mulut dan kuku. Dinas Pertanian juga menggandeng pihak keamanan, para Babin Kamtipnas di masing-masing wilayah kerja dalam penyebaran informasi PMK kepada masyarakat. Sebagai perbandingan, jumlah pemotongan hewan kurban Kota Kendari di tahun 2021 sebanyak 1.973 ekor, terdiri dari sapi 1.415 ekor dan kambing sebanyak 558 ekor. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tentu saja berbagai cara terus dilakukan pemerintah untuk mencegah menyebarnya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Semoga upaya ini membuat masyarakat Indonesia bisa menjalankan Hari Raya Kurban dengan aman dan tanpa rasa khawatir. Inilah akhir Kilas Nusantara Pagi, namun Anda bisa mengakses informasi lainnya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia serta saluran UCTV. Jangan lewatkan Kilas Nusantara Malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.